Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas HP gaming yang harganya paling miring dan HP ini sudah merusak pasar HP 5 jutaan secara hancur berkeping-keping. Ya udah, daripada saya kebanyakan menggunjing, selamat menonton Kampas Kopling. Dan perkenalkan, ini adalah Poco F3. Ya, reviewnya telat banget bang. Iya ya, saya udah telat 3 bulan untuk nge-review Poco F3 ini. Karena saya tungguin harganya turun selama 3 bulan ini, nggak turun-turun. Turun sih, tapi nggak banyak. Harga launchingnya untuk SKU yang kita bahas ini, 8GB 256, itu 5.499.000. Dan harganya sekarang turun, tapi yang jual itu sekitar 5.200.000 sampai 5.299. Jadi turunnya sekitar 200 sampai 300.000. Turunnya nggak banyak. Emang Xiaomi ini harganya stabil banget, dan yang aneh untuk Xiaomi harga launching dan harga di marketplace-nya bisa lebih murah harga launchingnya. Dan di harga 5 jutaan, Poco F3 ini udah pakai Snapdragon 870, chipset paling kenceng kedua dari Qualcomm setelah Snapdragon 888 dengan speednya sampai 3,2 GHz. Bahkan chipset ini juga dipakai di HP gaming, ada di Black Shark 4 dan juga dipakai di Oppo Reno 6 5G, terus juga dipakai di Vivo X60 Pro. Cuman HP-HP yang saya sebutkan tadi harganya itu 8 juta, bahkan ada yang 10 juta. Dan ini cuma 5 juta aja, selisihnya hampir separuh lebih. Jadi kalau kita lihat dari perspektif price to performance, Poco F3 ini udah the best price to performance lah, flagship killer lah. Performanya kenceng banget. Di Antutu 9 kita bisa dapat skor sekitar 670.000, Geekbench 5, single core dan multicore-nya juga udah kenceng. Mau digunakan untuk main game juga aman sentosa. PUBG kita dapat settingan smooth extreme dan bisa stabil di 60 fps. Ya memang kadang turun, tapi turunnya itu pas scene frame-nya itu lagi padat dan gak pernah di bawah 50 fps. Terus di Genshin Impact dengan settingan highest rata kanan 60 fps juga kuat, tapi nggak seperti PUBG yang stabil di 60 fps. Di settingan highest rata kanan Genshin Impact ini dia fluktuatif dengan skor terendahnya ada di kisaran 45 fps. Tapi ketika saya gunakan Poco F3 ini main Genshin Impact selama 1 jam, dia cukup anget ya, walaupun angetnya ini tidak seanget Snapdragon 888 yang pernah saya review. Kalau itu panas banget ya, Snapdragon 888 itu kalau nggak pakai case bener-bener bisa sakit gitu di tangan. Tapi kalau ini enggak lah. Kalau misalkan kita nggak pakai case dan main Genshin Impact cukup lama, ya anget tapi nggak sampai mengganggu. Oh ya, tes tadi itu saya pakai MIUI update terbaru dengan MIUI 12.5. Jadi performanya tadi bisa saya pastikan performa paling optimal dari Poco F3 karena udah yang paling upgrade. Karena sebelum saya nulis skrip untuk review HP ini, saya coba research dulu di forum dan juga di sosial media untuk melihat bagaimana pengalaman teman-teman sekalian yang udah pakai Poco F3 ini, dan banyak yang mengeluhkan panas. Ya dia memang anget, tapi menurut saya angetnya ini nggak mengganggu. Jadi mungkin buat kalian yang memiliki masalah panas di HP Poco F3 ini bisa upgrade MIUI terbarunya. Karena saya belum pegang ya, yang sebelumnya yang 12 itu kalau di 12.5 ini menurut saya anget sih. Tapi ya itu masih oke lah, nggak pakai case pun juga nggak sakit di tangan. Dan panasnya ini kalau main Genshin Impact aja. Kalau digunakan untuk aplikasi ringan seperti Mobile Legends, anget aja enggak. Apalagi kalau kebutuhan kalian cuman sosial media, nggak bakal naik temperaturnya. Oh ya, kalau digunakan untuk sosmedan juga udah smooth dan responsif banget karena layarnya udah pakai adaptif 120Hz refresh rate dengan 360Hz touch sampling. Dan bukan hanya itu, panelnya juga udah pakai Dynamic AMOLED dengan resolusi Full HD+, support HDR10 dengan kontras rasio 5 juta banding 1 dengan peak brightness sampai 1300 nits. Gila ya, brightnessnya ini gila, gede banget. Laptop aja kalau misalkan 500 nits harganya itu bisa 18 sampai 20 juta ke atas. Nah ini Poco ya, dia bisa 1300 nits loh, gila. Jadi kalau misalkan saya lemparkan di lighting di atas tuh ya, kalian masih bisa melihatnya karena brightnessnya gede banget. Selain itu juga ada fitur MEMC yang biasanya ada di TV, di mana gambarnya akan terlihat lebih smooth, dan juga ada AI XDR enhancement. Saya harus akui layar Poco F3 ini bagus banget. Bahkan ketika saya comparekan dengan Asus Zenfone 8 Flip yang pakai panel AMOLED dari Samsung, kualitasnya mirip-mirip lah, walaupun ini selera sih ya. Kalau saya lebih suka karakter gambarnya di Asus Zenfone Flip 8 karena terlihat lebih natural, sementara di Poco ada bagian yang menurut saya kontrasnya terlalu tajam dan juga ada bagian yang terlalu overexposure. Tapi ada hal yang menurut saya agak janggal di Dynamic AMOLED-nya Poco F3 ini. Apa karena namanya Dynamic AMOLED ya?
Tapi yang janggal kalau misalkan kita lihat bagian yang bukan hitam ya, tapi agak-agak grey gimana gitu gambarnya. Contohnya ketika saya membuka Google Chrome, di bagian atasnya itu ada kayak semacam warna hijau yang luntur, atau bahasa kerennya itu green tint. Dan saya pikir apa emang warna Google Chrome-nya di Poco F3 dengan MIUI kayak gitu. Jadi saya coba screenshot tampilannya dan saya kirim ke HP yang lain. Dan hasilnya nggak ada kehijauan juga. Dan di Zenfone 8 Flip saya buka app yang sama juga nggak ada green tint-nya. Apakah green tint-nya ini ganggu? Kalau kalian HP-an di ruangan gelap, green tint-nya cukup terlihat. Tapi kalau dilihat di ruangan terang, enggak. Tapi kalau ganggu, dikit lah, dikit aja. Itu pun kalau misalkan kalian membuka gambar yang warnanya itu agak grey. Terus kekurangan lain menurut saya adalah dia kan udah dynamic AMOLED nih. Sayangnya untuk fingerprintnya masih side mounted. Jadi belum in display fingerprint. Kekurangannya menurut saya itu aja sih. Kalau untuk sektor lain saya benar-benar nggak ada komplain. Audionya ini stereo dengan Dolby Atmos, tapi masih dijanjikan karena saya lihat di websitenya ada bintang kecil bertuliskan akan tersedia melalui pembaruan OTA yang akan datang. Di versi MIUI 12.5 ini belum ada settingan Dolby Atmos-nya. Tapi ya nggak apa-apa karena udah dual stereo juga dan suaranya juga udah imersif banget sambil kita nunggu updatean terbaru dengan Dolby Atmos. Terus di sektor baterai walaupun bukan yang paling gede tapi masih oke dengan kapasitas baterainya 4520 mAh dengan support fast charging di 33 watt. Kalau dibilang awet standar sih ya. Saya gunakan untuk seharian main Mobile Legends, terus benchmark pemakaiannya itu 15 jam. Tapi nggak 15 jam terus-terusan. 15 jam itu dia masih sisa 20%. Kenapa nggak 5000 mAh seperti flagship lain? Mungkin karena dimensinya yang lumayan tipis. Jadi baterainya udah mentok di kapasitas itu tadi. Ketebalannya 7,8 mm dengan bobot 196 gram. Cukup ringan karena biasanya HP lain itu di atas 200 gram. Dan dengan dimensinya yang tipis ini menurut saya cakep banget sih ya desainnya. Desain itu memang selera orang masing-masing, tapi kalau saya pribadi saya lebih suka desainnya Poco F3 ketimbang Poco X3 Pro. Bingkai kameranya ini lebih simple, curve-nya juga dapat karena di bagian frame-nya ada semacam belokan yang menyatu dengan desainnya. Kalau untuk varian warnanya ada 3, jadi ada Arctic White, terus juga ada Night Black, dan juga Deep Ocean Blue yang kita bahas ini. Yang Ocean Blue ini lebih rame ketimbang 2 varian warna yang lain, tapi menurut saya sih tetap terlihat elegan. Bahan materialnya juga udah flagship banget dengan sandwich Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang, dan bodinya ini juga sudah memiliki sertifikasi IP53 Dust and Water Resistant. Kalau di bagian samping atau frame-nya dia masih pakai bahan material plastik, dan di bagian kanan tombol power dan fingerprint. Di atas ada speaker, di bawah ada SIM tray, Type-C, dan speaker lagi. Di sebelah kiri kosong. Terus kalau untuk konektivitasnya sebenarnya dia sudah support 5G. Kalau nggak salah bandwidth-nya itu N20. Cuman nggak usah kita omongin karena di Malang di tempat saya tinggal 5G yang macam bandwidth apapun juga nggak ada di sini. Entah kapan masuknya, jadi nggak usah kita bahas. Terus untuk wifi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.1. Untuk sensor-sensornya juga udah lengkap, mulai dari accelerometer, gyro, proximity, dan lain-lain. Untuk kameranya di kelas 5 jutaan juga udah flagship killer banget. Kamera belakangnya ini triple dengan 48 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel makro. Untuk selfie kameranya 20 megapiksel. Kalau cahayanya cukup, hasil kamera ultrawide dan wide-nya nggak begitu kerasa berbeda. Tapi kalau low light baru kerasa banget bedanya. Untuk video saya nggak ada komplain, videonya stabil, XDR-nya juga dapet, awan-awan yang mendung terlihat bertekstur, nggak langsung pudar seperti HP mid-range. Jadi kalau untuk kamera saya nggak ada komplain. Dan ini adalah kualitas video depannya. Kalau misalkan kondisinya sebenarnya kalau dibilang nggak low light, cukup low light juga sih ya di sini ya. Saya tadi mau syuting pagi, cuman saya baru bangun ternyata, dan sekarang di Malang ini mendung tuh ya, awannya udah gelap banget. Cuman gak apa-apa, kita tes aja. Dan kalau misalkan saya gunakan untuk jalan, kalau di layarnya nih ya masih cukup terlihat stabil dengan tangan satu seperti ini. Dan sekarang kondisinya juga lagi berangin. Kalau misalkan kalian bisa mendengarkan suara saya dengan cukup jelas, berarti mic noise cancellingnya bagus. Untuk headroom bagus, wide ya. Oke, jadi ini adalah lensa ultrawide-nya tuh ya. Kalau kalian mau lihat kondisi mendungnya seperti ini dan berangin juga. BDW selamat Hari Kemerdekaan buat semuanya ya. Karena di sini banyak banget bendera, dan sekarang kita coba untuk jalan. Ini pakai lensa ultrawide. Waduh, stabil banget, dan lensa ultrawide-nya XDR-nya juga bagus ya. Karena kalau kalian lihat itu mendungnya bertekstur. Jadi ada gradasi antara biru, putih, dan juga abu-abu dari awannya.
Nah, dan saya coba jalan agak cepat lagi sekarang. Apakah stabil? Saya lari sekarang, dan kita coba zoom untuk bunga ini. Apakah fokusnya dapet? Widih. Agak overexposure ketika deket, coba ya. Pakai lensa ultrawide ini. Atau ini deh. Dan ini adalah lensa wide. HDR-nya di wide ini menurut saya lebih bagus ya. Detailnya lebih dapet. Ada mobil lagi, bentar ya. Saya harus minggir dulu dan sekarang kita cobain fokusnya lagi nih. Wah, kalau di wide ini menurut saya fokusnya lebih terlihat detail gitu, nggak puyeh. Tadi masih agak sedikit overexposure, tapi kalau di lensa wide-nya ini nggak ada masalah. Tuh ya. Kalau misalkan saya ambil belakangnya biar hampir jatuh lagi. Biar belakangnya agak ngeblur. Nah, kira-kira seperti ini. Tuh ya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera Poco F3, kamera depan kalau misalkan kondisi low light. Nah, ini kalau misalkan menggunakan satu cahaya lampu yang ada di depan sana, kira-kira seperti ini. Kalau misalkan low light banget, kita coba agak ke sini ya. Ini benar-benar tidak ada cahaya lampu. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, jadi ini adalah pakai lensa ultra wide kondisi low light ya. Kira-kira seperti ini. Apakah lensa ultra wide-nya ini masih bisa menangkap fokus dengan baik? Ada sedikit beberapa noise tapi tetap stabil dan fokusnya juga masih oke. Coba kita lihat tangkap bunga ini deh, biar lebih detail gitu ya. Masih oke juga kalau di layarnya Poco F3 ini. Nah, kalau pakai lensa wide itu cahayanya kayak yang masuk bisa lebih banyak gitu. Jadi dia lebih cerah, lebih terang seperti ini dan fokusnya juga lumayan cepat. Coba kalau misalkan lihat saya mau tangkap sini deh. Wih, lumayan cepat ya fokusnya ya. Nah, tuh dapet. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Poco F3 yang telat 3 bulan banget ya reviewnya, tapi nggak apa-apa. Intinya kesimpulannya menurut saya kalau memang kalian punya uang 5 juta dan butuh banget HP, Poco F3 ini udahlah ya, beli aja. Karena bukan hanya price to performance saja, menurut saya price to design ya, iya. Price to build quality, iya. Price to display ya, dengan 1300 nits, terus habis itu 5 juta banding 1, kontrasnya dynamic AMOLED dan yang saya sebutkan tadi. Cuman kekurangannya kalau di bagian layar adalah green tint-nya ini. Tapi ini saya nggak tahu apakah hanya oknum Poco F3 yang saya pegang aja atau device kalian juga seperti itu. Jadi kalian bisa cek, terus kalian share pengalaman kalian di kolom komentar. Karena nanti saya klaim kekurangannya ini ternyata cuma oknum ini. Oknum satu ini aja ternyata yang green tint. Terus kalau untuk kekurangan lain dia lumayan panas kalau digunakan untuk main Genshin Impact. Tapi kalau misalkan game-game yang nggak terlalu berat, aplikasi ringan, nggak ada masalah sama sekali. Kekurangan lain adalah in-display fingerprint. Mungkin biar harganya lebih murah ya, tapi menurut saya sayang kalau misalkan udah AMOLED tapi nggak dikasih in-display fingerprint. Sayang banget sih. Udah itu aja sih ya, menurut saya tetap intinya Poco F3 ini adalah HP flagship killer terbaik di 2021 menurut saya loh ya. Kalau misalkan kalian nggak setuju ya nggak masalah. Ya gini ya, kalau misalkan di laptopnya kemarin menurut saya belum mending Xiaomi, tapi kalau di sini mending Xiaomi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.